Selamat malam para pemirsa Semarang TV yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya Didi MS dalam program Biang Lala Sastra. Dengan bersastra kita bahagia. Dan kami berharap juga para penonton selalu berbahagia. Meski saat ini negara kita sedang agak gundah karena serangan virus corona atau COVID-19, tapi mari kita berdoa saja dan memohon perlindungan Tuhan serta merawat tubuh kita dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi jamu atau makanan-makanan suplemen lain yang bisa meningkatkan imunitas. Dan mari kita bersama berdoa agar hal ini bisa segera diatasi oleh pemerintah dan membuat segala sesuatunya bisa berjalan normal lagi. Para pemirsa yang berbahagia, malam hari ini kami mengangkat tema inovasi pembelajaran sastra. Nah, bagaimana inovasi yang harus dilakukan agar semakin banyak anak-anak kita yang mencintai sastra, mencintai dunia literasi. Telah hadir bersama saya di studio dua orang narasumber, yaitu yang pertama yang selalu setia menemani saya, yaitu Mas Gunoto Sapari. Selamat malam, Mas Gun. Selamat malam, Pak Sehat, Didi. ya? Alhamdulillah sehat. Dan yang kedua, ini kawan lama saya yang agak susah sebetulnya saya ajak, tapi malam ini bisa hadir di tengah kita, yaitu Mas Tur Rahmat. Ya. Selamat malam, Mas Tur Rahmat. Ya. Mas Tur Rahmat ini dosen FKIP Unisula Semarang, dengan mengajak 4 mahasiswanya nanti akan membacakan puisi. Saya ingin bertanya dulu kepada Mas Tur Rahmat. Ya. Sebetulnya pembelajaran sastra itu susah-susah gampang atau bagaimana, dan inovasi apa yang harus dilakukan agar anak-anak kita, generasi muda bisa menggeluti atau mencintai dunia sastra? Ya. Oke. Selamat malam para pemirsa Nakati. Sebelum sampai kepada bagaimana inovasi pembelajaran sastra itu dilakukan, saya akan sedikit cerita tentang satu hal yang nanti akan saya sangkutkan dengan pembelajaran sastra ini. Kira-kira di bulan Desember, awal bulan Desember itu saya ke Cina. Di awal bulan Desember itu 1 minggu saya ke Cina, kemudian selesai sampai di sana, bulan Januari ternyata virus corona menyebar di sana. Yeah. Saya waktu itu agak was-was juga, jangan-jangan saya endemik nih. Lalu kira-kira bulan Februari virus itu sampai di Indonesia. Awal-awal Maret orang-orang di Jakarta mulai menunjukkan, atau di Indonesia pada umumnya mulai menunjukkan kepanikan, diantaranya cari masker saja susah, harganya sampai 300.000. Kemudian di sela-sela itu kebetulan di kampus di FKIP Unisula saya mengampu mata kuliah sastra profetik. Jadi sekitar 3 minggu dari hari ini saya sampaikan ke mahasiswa saya, coba kita bikin sastra profetik itu supaya memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa apapun bentuk virusnya, apapun wabahnya, mestinya kita harus sungguh berpasrah pada Allah, kira-kira begitu. Nah, hari ini kemudian besok tampaknya di Semarang di Jawa Tengah sekolah-sekolah mulai diliburkan selama 2 minggu dalam rangka supaya virus itu penyebarannya tidak begitu masif. Nah, bukan itu sebetulnya yang ingin saya tekankan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa betapa pertalian kita dengan dunia lain, dengan negara lain, dengan wilayah lain itu saling terkait paut dengan begitu cepat. Wabah merambah begitu cepat, virus merambah begitu cepat. Demikian juga dengan informasi.
Jadi sekat-sekat, batas-batas wilayah itu kemudian sekarang menjadi terabaikan, menjadi bisa dihilangkan. Informasi mengalir begitu cepat, virus mengalir begitu deras, kemudian arus pengetahuan, informasi dan lain-lain demikian pula. Maka kait pangkutnya dengan tema kita pada malam hari ini, ketika kita tidak mengikuti arus itu, arus informasi itu pada proses pembelajaran sastra, maka proses pembelajaran sastra itu akan tertinggal jauh dari yang lain. Jadi teknologi sudah berkembang, informasi sudah berkembang, maka beberapa hal yang menjadi inovasi pada pembelajaran sastra adalah mengikuti perkembangan itu. Kalau kita tetap stagnan di tempat kita belajar sastra tanpa mengikuti media, ya maka mau tidak mau kita akan ditinggalkan oleh orang-orang, terutama oleh generasi milenial, karena sekarang generasi milenial masih betul mengikuti informasi-informasi itu. Maka membincang tentang sastra tentu membincang tentang kehidupan, dan kehidupan itu tentu membincang dengan berbagai perubahan yang sangat drastis. Maka pola pertama yang saya pakai untuk membelajarkan materi sastra pada para mahasiswa ialah mendekatkan pembelajaran sastra ini pada mereka dengan media yang mereka sukai. Agak jarang sekarang mahasiswa sastra itu ke kelas bawa buku relatif banyak begitu seperti zaman tahun 90-an, zamannya Pak Tria, zamannya Pak Gun begitu. Sekarang mereka coba bawa gadget. Mereka buka, suruh cari karya ini, cari di situ. Maka kemudian media itu yang saya gunakan untuk membelajarkan teks-teks sastra. Tentu ini hanya sebatas media, esensinya juga harus tetap pada wilayah sastra. Kira-kira itu bagian pembuka tentang pembelajaran, inovasi pembelajaran sastra yang saya lakukan. Kemudian mengaplikasikannya bagaimana? Misalnya begini, di yang paling sederhana, WhatsApp misalnya, itu mahasiswa atau kita kadang-kadang sering sekali baca status, kepo-kepo status orang gitu. Atau kita makan gitu, nyetatus. Kita pergi kemana gitu, nyetatus. Atau kita mengalami peristiwa apa, status. Nah itu sebetulnya yang bisa dimasuki pada wilayah-wilayah pembelajaran sastra. Saya sering sampaikan ke mahasiswa, coba sekali waktu bikin status-status yang diksinya betul-betul dipilih sedemikian rupa sehingga flash sastra di sana masuk. Tidak melulu nongkrong, makan dengan teman-teman di mana gitu, tidak. Tetapi mencoba dengan bahasa yang lebih tinggi itu pada tataran yang paling sederhana. Pada tataran yang lebih kompleks lagi, lebih meningkat lagi, generasi milenial itu kan tampaknya adalah generasi yang kalau dipuji itu senangnya luar biasa, diberi tepuk tangan itu senang, bahagia, diberi apresiasi itu bahagia. Maka kemudian saya menyampaikan coba buat puisi tentang corona misalnya, pasang di dinding Facebook masing-masing, saya di tag berapa yang nge-like statusmu itu. Puisi tentang corona. Maka 3 minggu dari hari ini, kemarin itu status-status di Facebook saya itu banyak di tag mahasiswa-mahasiswa karena nulis puisi tentang corona, tentang bagaimana mestinya kita selain juga mengantisipasi tetapi juga berpasrah diri pada Allah, karena pertemuan saja takdir, maka apapun yang menjadi takdir kita hari ini mudah-mudahan itu yang paling baik, dan itu harus mereka tuangkan dalam bentuk puisi. Setelah itu kita evaluasi bareng-bareng. Oh, siapa nih yang like-nya paling bagus, yang paling banyak? Oh, jangan-jangan like-nya paling banyak itu karena teman-temannya banyak, bukan karena puisinya yang bagus gitu. Kemudian kita evaluasi setiap saat ya. Di antaranya media itu, Instagram juga. Kalau saya mengabaikan Facebook, mengabaikan Instagram, mengabaikan media-media lain yang sekarang masih in, saya tentu akan ditinggalkan oleh mereka. Pak Rahmat ini mengajarkan materi sastra kuno sekali, baca buku terus, evaluasi buku. Jadi aplikasinya adalah saya mencoba dekat dengan media apa yang sekarang sedang mereka pakai. Dulu saya nggak pakai Instagram, Mbak. Karena kemudian saya merasa, saya kalau nggak pakai Instagram,
saya ketinggalan jauh ini dari anak-anak saya, dari mahasiswa-mahasiswa saya. Saya tidak bisa masuk ke dalam wilayah kehidupan mereka. Saya tidak bisa mengajarkan materi sastra sesuai dengan gaya hidup mereka. Nah, itu yang saya lakukan. Gitu. Ya. Kalau menurut saya mungkin hanya membuat status kok masih kurang ya. Iya. Jadi apa? Yang komentar pun harus bernada puitis. Ya. Dia jangan asal komentar ya. Jadi biar nyambung antara status dan yang komentarnya. Tapi kan gitu. begini Pak, Ya. ketika status di Facebook itu sudah dibuat begitu satu puisi gitu misalnya, maka mau tidak mau yang komentar di sana kan tidak melulu hanya teman-teman mereka yang satu kelas, bisa jadi teman mereka yang di kampung, dan itu tentu tidak bisa kita sampaikan bahwa status komentarnya ada beberapa barangkali kalau itu adalah temannya satu kelas, temannya satu prodi, atau temannya yang sama-sama suka puisi meskipun tidak kuliah, maka barangkali statusnya akan sama-sama nyambung puisi. Tapi ketika ketemu dengan teman-temannya, teman-teman SMA mereka barangkali lalu statusnya gue ngomong apa tahu gitu. Tapi itu asik sekali. Gitu. Sekarang ke Mas Gun ini. Kalau menurut Mas Gun bagaimana ini inovasi yang harus dilakukan dalam pembelajaran sastra? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Mas ini Pak Tur Rahmat ini cukup bagus ya. Jadi memang selama ini kan ada keluhan bahwa pengajaran sastra itu kan membosankan, monoton gitu. Hanya hafalan-hafalan di kelas. Itu Taufik Ismail pernah bilang perbandingan pengajaran bahasa dan sastra itu 5:1. Lebih banyak bahasanya. Lebih banyak bahasanya. Tapi kan kemudian setiap ada perubahan kurikulum kan berusaha memperbaiki ya, berusaha untuk lebih baik bagaimana pengajaran sastra itu ada namanya yang kurikulum berbasis kompetensi KBK itu, meskipun kemudian apa yang bernama kompetensi dalam pengajaran sastra itu bagaimana juga banyak yang bingung, sehingga ada istilah singkatan KBK itu diplesetkan gitu maksudnya. Ya? Diplesetkan. KBK, ya plesetkan. Saya belum pernah dengar ini. K-nya itu bukan kompetensi tapi kebingungan. Ya. Jadi saya melihat di sekolah-sekolah itu sudah mulai ada inovasi-inovasi. Seperti misalnya pakai OHP, pakai LCD. Kemudian ada pemutaran video baca puisi, video film yang diangkat dari karya sastra, dan kemudian ada satu komentar, satu penilaian, satu ulasan terhadap yang ditampilkan itu. Harus kita akui pengajaran sastra meskipun hari-hari ini sudah mulai ada inovasi memang belum memuaskan benar ya, karena memang banyak guru-guru bahasa Indonesia, karena pengajaran sastra kan ditempelkan di pengajaran bahasa.
yang tidak menyukai sastra, kemudian guru-guru ini juga tidak memiliki wawasan sastra, tidak mengikuti perkembangan sastraan, mutakhir juga, sehingga apa yang didapat dari murid itu sering hanya hafalan angkatan ya, periodisasi sastra, karya-karya Khairil Anwar apa saja, pelopor angkatan Pujangga Baru siapa, kan gitu, sehingga akhirnya menjadi hafalan. Saya melihat dalam pengajaran sastra sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah ya pada periode kemarin ini. Ada misalnya gerakan sastrawan masuk sekolah, gerakan seniman masuk sekolah, itu ada sastrawan juga. Tetapi karena lingkupnya seluruh Indonesia itu tidak bisa mencakup sebagian besar sekolah-sekolah. Ada sekolah-sekolah yang melakukan inisiatif mendatangkan para sastrawan sehingga para siswa itu mengenal langsung para sastrawan, di samping membaca karya-karya mereka, berdialog, dan saya kira itu sangat penting ya, sangat perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk menghidupkan suasana pengajaran sastra yang dinilai kering, kemudian ada yang menilai sebagai impersonal, sehingga mereka kurang apresiatif terhadap sastra. Ya, mungkin tadi beberapa kali narasumber dari sekolah-sekolah yang pernah hadir di Biang Lala Sastra ya, saya menilai bahwa peran guru saja kurang. Jadi harus ada peran ini harus datang dari kepala sekolah. Nah, ini nanti bagaimana tanggapannya setelah jeda iklan berikut ini. Start your healthy life today, my bio. Seiring bertambahnya usia, produksi sel imun dan sel-sel pertumbuhan dalam tubuh akan berkurang. Pola hidup yang tidak sehat, perubahan cuaca yang tidak menentu, stres, hingga paparan radikal bebas yang terus-menerus menggerogoti sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh rentan sekali terkena penyakit, mulai dari influenza, alergi, asma, pneumonia. Perkuat sistem kekebalan tubuh Anda dengan susu kolostrum MyBio. Diformulasikan secara khusus untuk menutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak, remaja, atlet, orang tua hingga mereka yang sedang tahap penyembuhan dalam sakit dapat mengkonsumsi MyBio. Konsumsi susu kolostrum setiap hari dan dapatkan manfaat seperti meningkatnya daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan bagi Anda yang terkena penyakit, memaksimalkan sistem pertumbuhan. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama susu kolostrum MyBio. Start your healthy life today, MyBio. Pisan malih sareng-sareng mangke lajeng putri, lajeng kakung, sarengan para pamirsa ingkang.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di saluran 52 WF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra bersama saya, Dedi MS. Sebelum kami lanjutkan perbincangan tentang inovasi pembelajaran sastra, seorang mahasiswa dari Unisula, Lu'lun Nisa, akan membacakan sebuah puisi karya M.H. Ainun Najib berjudul Ketika Engkau Bersembahyang. Silakan, Lu'lun. Ketika engkau bersembahyang. Karya M.H. Ainun Najib. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar. Bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuklah badanmu memandangi asal usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis di dalam cinta Allah. Hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup. Karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih, Lu'lun. Suaranya cukup menggetarkan. Sudah sering tampil, Mas Rahmat. Ya. Ya. Ya, kita kembali ke obrolan kita tentang inovasi pembelajaran sastra. Jadi apa? Tadi sudah kami bahas tentang bagaimana seharusnya
memberikan pelajaran sastra. Dan di sekolah-sekolah, kalau menurut saya dari berbagai narasumber yang pernah hadir di Biang Lala Sastra, itu saya menilai atau melihat bahwa kehidupan sastra di sekolah itu bisa nampak mungkin rimbun subur ya istilahnya ya. Itu dari peran kepala sekolahnya. Ini menurut Mas Rahmat bagaimana ini? Oke. Dari guru saja nggak bisa, guru bahasa saja nggak bisa. Iya. Ya. Tidak semua ya, artinya tidak semua guru memiliki kepekaan imajinasi untuk menggiring pembelajaran sastra ini sehingga menjadi lebih menarik, menghasilkan sesuatu, menghasilkan karya. Meskipun ada juga, misalnya di SMA 2 Semarang itu Pak Teguh itu inovatif betul, meski tanpa harus berdiskusi terlebih dahulu terhadap kepala sekolah. Tetapi sebagian besar memang demikian. Jadi ketika guru kemudian mengajarkan materi tertentu, lalu ia harus berinovasi di luar pakemnya, maka ada sedikit kecanggungan. Sehingga ia memerlukan diskusi, ia memerlukan arahan, petunjuk dari kepala sekolah yang mestinya menurut saya tidak perlu. Sebab ia memiliki kemerdekaan untuk mengajar sesuai dengan kurikulum yang diamanahkan. Dan yang harus menjadi perhatian ialah bahwa kurikulum itu, capaian kompetensi itu kan standar minimal. Jadi standar minimal yang harus disampaikan, yang harus dikuasai oleh peserta didik itu, yang kemudian menjadi kurikulum itu, standar kompetensi. Artinya adalah guru masih memiliki ruang kebebasan yang sangat besar, yang sangat lebar untuk membawa pembelajaran sastra ini ke arah yang lebih bermakna. Misalnya menghimpun atau menyusun antologi puisi dari para siswa untuk dijadikan antologi buku, misalnya antologi puisi dalam bentuk buku. Sebab dengan demikian maka semangat para siswa untuk berkreasi itu semakin tinggi. Antologi puisi siswa SMA kelas berapa, temanya tentang orang tua misalnya. Ia harus menuliskan sesuatu, menuliskan puisi yang temanya tentang kecintaan ia kepada orang tua atau apapun yang ia rasakan terhadap orang tua. Lalu buku itu dicetak, ia bawa pulang, ia berikan kepada orang tua. Bu, Pak, ini puisi yang saya tulis bersama teman-teman. Itu bagi saya rasanya akan lebih menarik bagi siswa. Ia akan mempunyai pengalaman kreativitas tersendiri bahwa ia pernah menulis buku dalam bentuk antologi bersama teman-temannya. Ketika dalam satu semester pembelajaran ini bisa dilakukan, lalu ke semester berikutnya ada lagi, nanti naik kelas ada lagi buku yang sama dengan tema yang berbeda, maka saya meyakini kecintaan mereka terhadap kehidupan sastra, terhadap kreativitas, dalam hal ini puisi, mestinya akan tumbuh semakin besar. Hanya persoalannya memang itu tadi, tidak semua guru memiliki keberanian untuk melakukan hal ini. Jangankan memiliki keberanian, berpikir ke arah sana saja tidak semua guru. Sekarang pertanyaannya bagaimana agar para guru mempunyai keberanian dan bisa menjalankan otoritasnya sebagai guru sastra tanpa istilahnya tanpa harus selalu minta izin kepala sekolah. Kalau mau ditengok lebih dalam, sebetulnya guru saja kadang-kadang harus kita tanya dulu, betul-betul mencintai betul apa yang ia ajarkan kepada muridnya atau tidak. Ketika ia betul-betul mencintai itu, ia ikhlas, ia betul-betul paham bahwa apa yang akan disampaikan kepada siswa, pelajaran tentang berpuisi misalnya adalah sesuatu yang penting bagi hidupnya, maka ia dengan sendirinya akan melakukan inovasi itu. Selain itu juga pengalaman. Kalau guru hanya mengajar di kelas, kemudian
kembali pulang sibuk dengan administrasi tanpa melihat bagaimana proses pengajaran sastra di dunia luar, apa yang dilakukan oleh guru-guru lain di sekolah-sekolah lain, maka tentu ia akan bertahan pada gaya mengajarnya itu. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri, guru itu dibebani oleh beban administrasi yang demikian panjang. Meskipun ini dari Mas Menteri Pendidikan yang baru tentang Merdeka Belajar itu, mestinya itu bisa menjadi angin segar bagi guru, khususnya guru bahasa Indonesia, untuk mengkreasikan pembelajaran sastra itu secara lebih bermakna. Kuncinya itu tadi, lihat apa yang dilakukan oleh guru di tempat lain, di sekolah lain, di kota lain. Oh, guru itu bisa begitu. Kan ada nih musyawarah guru mata pelajaran itu, MGMP, itu bisa digunakan untuk ajang berbagi pengalaman tentang proses pembelajaran sastra yang dilakukan di sekolahnya masing-masing. Dan ke Mas Gun nih, kalau saya melihat di medsos ya, terutama Facebook ya, itu sekarang sudah semakin banyak guru-guru yang ikut yang aktif di dalam literasi ya. Mereka menulis cerpen, menulis novel, menulis puisi, entah itu antologi tunggal ataupun antologi keroyokan ya. Tetapi saya belum melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu menjadi magnet bagi murid-muridnya, atau mereka belum bisa menggerakkan murid-muridnya untuk itu. Ya. Ini bagaimana, Pak? Betul nggak pandangannya seperti itu? Ya, sebagian betul, tapi sebagian ada yang memang di sekolahnya itu melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran sastra. Jadi seperti misalnya yang dilakukan oleh Dino Kristianti, kemudian Yulia Utami ya. Itu kan juga mengumpulkan karya-karya para siswanya untuk dijadikan antologi. Tetapi ada memang guru-guru yang menulis puisi itu sebagai satu hal, berkarya sastra itu satu hal, mengajar sastra, mengajar bahasa Indonesia di kelas itu hal lain. Ya. Jadi ada jarak. Jadi apa yang dilakukan adalah hal-hal yang sifatnya individual, tidak menularkan kepada para siswanya. Jadi saya kira barangkali pengajaran sastra itu mungkin bisa dilakukan dengan memberikan atau memperkenalkan karya-karya sastra secara langsung yang kontekstual, artinya yang karya-karya yang sederhana, yang sesuai dengan wawasan atau pikiran dari siswa, yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata para siswa itu. Karena dengan demikian mereka melihat apa manfaatnya belajar sastra. Karena kalau tanpa dikaitkan dengan hal itu, mereka akan bertanya, untuk apa ya belajar sastra itu. Kemudian memang para guru ini memang ini problem klasik ya, sejak lama memang. Mereka guru bahasa Indonesia kalau ditanya mengapa nggak menyukai sastra, aku kan orang linguistik kan gitu biasanya. Gitu. Jadi itu masalah klasik. Nanti kalau ditanya tentang kebahasaan, oh saya kan orang sastra. Gitu. Kalau di Unisula sendiri bagaimana mahasiswanya? Di semester baik yang sastra maupun non sastra ya, di semester awal itu memang
mereka baru terpetakan ya, belum begitu terpetakan sebetulnya. Artinya adalah ya kalau yang bahasa Indonesia tentu harus itu menjadi wajib ya, wajib harus menyukai itu meskipun saya tidak tahu dari hati mereka itu sebenarnya mereka suka apa enggak. Tetapi yang lebih tulus sebetulnya ketika ada mahasiswa dari prodi lain, jurusan lain, tapi mereka begitu intens terhadap kehidupan sastra. Lebih aktif di kampus itu ya. Di kampus, karyanya lebih sering muncul. Ada itu di Unisula itu. Yang saat temu penyair Nusantara ternyata muncul dan bukan dari bahasa Indonesia. Psikologi kalau tidak salah. Itu. Jadi artinya memang bahwa kehidupan sastra itu tidak bisa dibatasi oleh satu prodi tertentu. Meskipun yang bahasa Indonesia mestinya harus lebih besar. Gitu. Ya memang dari pengalaman saya sendiri ya, selama bermedsos ya, memang ada beberapa guru bahasa, guru sastra, itu minta saya membimbing dia bagaimana membuat puisi, ya, untuk murid-muridnya. Saya sampai ya agak heran ya, ini lulusan sastra, lulusan bahasa, justru bertanya kepada orang yang bukan lulusan bahasa gitu. Ya, terus terang saya kan hanya lulusan SMK pertukangan, hanya mencintai bahasa dan sastra ya. Dan ini yang mungkin yang perlu dipikirkan ke depan oleh para pengajar, para pendidik untuk lebih mengembangkan inovasi yang lebih agar lebih banyak anak yang mencintai sastra. Baik, akan kita lanjutkan obrolan kita dan nanti ada bacaan puisi juga setelah jeda iklan berikut ini. My Bio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. My Bio Susu Kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi. My Bio Susu Kolostrum dapat dikonsumsi oleh siapa saja. Minum 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum makan. Start your healthy life today. Unen Jawi rukun agawe santoso cerah agawe bubrah. Yen podo rukun mesti bakal sentoso, yen podo congkrah mesti bakal bubrah. Hidup rukun membuat sentosa, hidup permusuhan membuat sengsara. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di saluran 52 WF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra bersama saya Didi MS. Bersastra kita bahagia. Sebelum kami lanjutkan obrolan kita tentang inovasi pembelajaran sastra, ada 3 mahasiswa nanti berturut-turut akan membacakan puisi. Yang pertama Nurholis Majid, kemudian Dina Nurholis tambah Majid ya, Nurholis, Dina Zahrodun Nikmah, dan Noviana Putri Utami. Jadi yang sekarang Nurholis dulu dengan karya Taufik Ismail, Membaca Tanda-Tanda. Silakan. Membaca tanda-tanda. Karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita.
ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang, dan karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung memompa abu. Abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca 1000 tanda-tanda. Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat jari-jari kita. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi ini kami mulai merindukannya. Terima kasih. Nurholis membaca tanda-tanda karya Ismail. Selanjutnya Dina Zahrotun Nikmah, Kaum Beragama Negeri Ini, karya Gusmus. Kaum Beragama Negeri Ini, karya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka tak mau kalah dengan kaum beragama negeri lain. Di negeri-negeri lain. Demi mendapatkan ridhomu, mereka rela mengorbankan saudara-saudara mereka. Untuk merebut tempat terdekat di sisimu. Mereka bahkan tega
tega menyodok dan menikam hamba-hambamu sendiri. Demi memperoleh rahmat-Mu, mereka memaafkan kesalahan dan mendiamkan kemunkaran. Bahkan mendukung kelalima untuk membuktikan keluhuran budi mereka. Terhadap setan pun mereka tak pernah berburuk sangka. Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka terus membuatkanmu rumah-rumah mewah di antara gedung-gedung kota. Hingga di tengah-tengah sawah. Dengan kubah-kubah megah dan menara yang menjulang. Untuk meneriakan namamu. Menambah segan dan keder hamba-hamba kecilmu yang ingin sowan kepadamu. Namamu mereka nyanyikan dalam acara hiburan hingga pesta agung kenegaraan. Mereka merasa begitu dekat denganmu hingga masing-masing merasa berhak mewakilimu. Yang memiliki kelebihan harta membuktikan kedekatannya dengan harta yang engkau berikan. Yang memiliki kelebihan kekuasaan membuktikan kedekatannya dengan kekuasaannya yang engkau limpahkan. Yang memiliki kelebihan ilmu membuktikan kedekatannya dengan ilmu yang engkau berikan. Mereka yang engkau anugerahi kekuatan bahkan seringkali merasa diri engkau sendiri. Mereka bukan saja ikut menentukan ibadah, tetapi juga menetapkan siapa yang masuk ke surga dan siapa ke neraka. Mereka sakralkan pendapat mereka dan mereka akbarkan semua yang mereka lakukan. Hingga takbir dan ikrar mereka yang kosong bagai perut beduk. Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih. Terima kasih, Dina. Selanjutnya Noviana Putri Utami dengan Jaket Berlumur Darah karya Taufik Ismail. Taufik Ismail dalam karyanya Sebuah Jaket Berlumur Darah. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu. Telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta. Antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akankah mundur kita sekarang? Seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan.
berikrar setia kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu, ya spanduk itu, kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan ini telah sampai kemana-mana melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan. Teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa. Prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Terima kasih, Noviana Putri Utami. Nih. Kalau Biang Lala Sastra ini bisa dikatakan sebagai inovasi pembelajaran sastra atau tidak, Mas Gun? Saya kira ini kan di luar kelas ya, di luar kelas. Ya. Jadi andai kata apa misalnya YouTube-nya kemudian ditayangkan di kelas, itu bisa menjadi salah satu inovasi juga. Jadi membuat pengajaran sastra menjadi menarik ya, tidak membosankan. Saya kira para guru dan tentu saja para kepala sekolah itu perlu melakukan terobosan-terobosan agar pengajaran sastra kita menarik, tidak menyenangkan juga, menyenangkan ya. Kemudian bagi para siswa, membuat para siswa itu misalnya tertarik untuk membaca karya-karya sastra, tertarik untuk menulis juga, sehingga pengajaran sastra itu berhasil ya, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi para siswa. Kalau kita melihat misalnya ada gerakan literasi sekolah ya, saya kira itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran sastra. Dan saya melihat beberapa sekolah telah melakukannya. Bagaimana para guru itu selain memanfaatkan media sosial, juga memanfaatkan media-media elektronik, media video, LCD, OHP yang bisa dimanfaatkan untuk membuat suasana kelas menjadi hidup. Jadi tidak hanya hafalan-hafalan, teori-teori. Teori-teori penting, tetapi itu dimasukkan ketika ada ulasan-ulasan tentang pembacaan puisi, ulasan pembacaan cerpen yang ditampilkan di video itu menjadi lebih menarik. Dan kalau ini sebagai penutup ke Mas Rahmat ya, dan juga mungkin untuk sampaikan ke pemirsa juga, khususnya bagi para pengajar sastra ya. Inovasi seperti apa lagi yang perlu ditingkatkan agar pembelajaran sastra bisa mengena? Ya.
poin paling urgent dari proses pembelajaran sastra sebetulnya adalah tumbuhnya rasa kemanusiaan. Maka sastra itu mestinya mengajarkan pada manusia untuk mempertebal rasa kemanusiaan. Humanismenya itu harus tumbuh, diwujudkan dalam bentuk karya. Maka yang teoritis-teoritis begitu mestinya menjadi bagian nomor 2 setelah proses produksi karya sastra itu dilakukan. Jadi yang penting melakukan dulu, tanpa memikirkan teorinya dulu. Ya, mestinya begitu. Mestinya produksinya itu dilakukan dulu, tanpa terpancang oleh teori apa yang mesti harus dipakai. Dan saya sungguh berharap pada periode ini tentang proses kemerdekaan belajar itu, karena itu memberikan ruang bagi guru, bagi sekolah, bagi dunia pendidikan untuk berkreasi, meningkatkan proses pembelajaran menuju pada hasil yang diinginkan, sehingga tidak melulu hanya terpatok pada kurikulum ya. Itu saja. Jadi ada proses kreativitas yang harus lebih tinggi, dan itu tentu harus dimulai dari guru. Guru harus mampu menarik proses pembelajaran itu supaya siswa menjadi lebih kreatif dengan berbagai media tentu. Terima kasih Mas Rahmat dan Mas Binoto, karena waktu juga yang harus membuat kita berpamitan dengan para pemirsa. Baik pemirsa, kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Dan terima kasih selalu setia di saluran 52 WF dalam program Biang Lala Sastra. Salam sastra, bersastra kita bahagia.